pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu. Selain memiliki presiden dan menteri, negara Republik Indonesia Serikat juga memiliki Senat, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pengawas Keuangan. Karakteristik pada Republik Indonesia Serikat yaitu ada 6. Yang pertama itu adalah pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang kedua itu adalah kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Yang ketiga itu adalah pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat itu adalah pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Yang keenam itu adalah Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagaimana bentuk negaranya? Bentuk negara Indonesia pada masa konstitusiris adalah federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi RIS Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan RIS. Sistem pemerintahan parlementer semu atau kuasi parlementer adalah sistem parlemen yang mempunyai peran penting dalam menentukan kekuasaan pemerintah. Meski kedudukannya terbatas, sistem pemerintahan kuasi parlementer pernah diterapkan di Indonesia pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ciri-ciri sistem pemerintah parlementer semu yaitu: yang pertama, kekuasaan Perdana Menteri masih ada campur tangan Presiden. Yang kedua, kabinet dibentuk oleh Presiden dan bukan Parlemen. Yang ketiga, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden. Yang keempat, Parlemen tidak memiliki hubungan kerja khusus dengan pemerintah, sehingga pengaruh DPR terhadap pemerintah terbatas. Yang kelima, Presiden RIS merangkap tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem Undang-Undang RIS. Undang-Undang Dasar yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pilihan dalam konferensi meja bundar yang terdiri dari Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federale Overleg atau BFO, dan Belanda. Dengan disetujuinya konferensi meja bundar pada 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Hasil KMB ialah kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, mengaku RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Adapun negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat antara lain: yang pertama, negara Republik Indonesia dengan daerah status Quarenville. Yang kedua, negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta. 3, negara Indonesia Timur. 4, negara Jawa Timur. 5, negara Sumatera Timur dengan pengertian bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Baru berhubungan dengan negara Sumatera Timur tetap berlaku. 6, negara Sumatera Selatan. 7, negara Madura. Gerakan separatis pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama ada Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil. Tujuannya untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai penerima negara
pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas oleh operasi militer oleh pasukan Siliwangi. Kedit pada. Dua, pemberontakan Andi Agis di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Agis ini terjadi di Makassar dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950. Kekacauan tersebut terjadi antara pihak yang pro dan kontra terhadap bentuk negara federal. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 April tahun 1950, pemerintah mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Agis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat harus menyerahkan diri dan melepas semua tawanan. Pada saat yang sama dikirim pasukan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Pada tanggal 15 April tahun 1950, Andi Agis berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Nit Sukawati, tetapi Andi Agis terlambat melapor sehingga ia diangkat dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hafiwarong terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada April tahun 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil yang menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Penyebab utama Gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang atau Panglima Teritorium Indonesia Timur. Beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Sekian video yang dapat